terletak di Malaysia pasca apokaliptik. Sekelompok orang yang selamat berlindung di apartemen yang terbengkelai jauh dari sosok buas yang menaungi permukaan bumi. Film horor thriller yang disutradarai oleh Faisal Azizuddin ini didasarkan pada naskah asli karya Chong Keng Fat. Berfokus pada 6 orang yang bersembunyi di bangunan terbengkelai setelah bumi diserang kengerian. Sosok misterius itu bisa dengan mudah mengendalikan otak manusia hanya dengan melihatnya saja. Orang yang selamat harus bertahan hidup dengan mengais makanan yang tersisa. Dan berikut ceritanya. Siang itu Aisyah sibuk mencari makanan kaleng yang tersisa di reruntuhan bangunan apartemen terbengkelai. Gadis itu tak pernah menduga jika dunia yang ditempatinya bisa berubah menjadi neraka. Saat ia sibuk memasukkan makanan ke dalam tas, seorang pria tak dikenal menodongkan senjata tepat di kepala Aisyah. Tak ada yang bisa dilakukan Aisyah selain menuruti perintah. Di dunia yang serba kesusahan, pria itu masih tega merampok hasil jarahan Aisyah. Ia meminta Aisyah untuk menyerahkan semua harta benda yang ada di dalam tasnya. Takut nyawa jadi taruhan, Aisyah melemparkan tasnya sembari terus memohon agar tidak dibunuh. Pria itu mengusir Aisyah dari bangunan yang sudah ia tempati sebelumnya. Melihat ada kesempatan, Aisyah memberanikan diri untuk melawan. Perkelahian di antara mereka terjadi begitu hebatnya hingga terpental keluar gedung. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Aisyah merangkak untuk masuk ke gedung seberang. Seketika itu, suara gemuruh disertai dengungan berfrekuensi tinggi terdengar memekakan telinga hingga kepala Aisyah dan pria itu terasa mau pecah. Tak kuat menahan kesakitan, Aisyah tak sadarkan diri. 3 bulan setelah kejadian itu, Aisyah bersembunyi di dalam kamarnya. Ia terus mencari makhluk apa yang menginvasi permukaan bumi dan merubah manusia menjadi monster. Awak media menyebut sosok misterius itu sebagai binatang langit, ada juga yang menyebut mereka sebagai penunggu langit. Posisi makhluk itu berada di permukaan atmosfer bumi dan terus berjalan melingkar dengan 2 kaki panjang berada di ujung barat dan ujung timur. Kemunculan makhluk itu selalu diiringi dengan gemuruh dan dentingan frekuensi tinggi memekakan telinga. Dengan potongan artikel surat kabar yang tersisa, Aisyah mencoba memahami kondisi dunianya saat ini. Meski berita-berita itu tidak up to date, Aisyah terus mengumpulkan semua berita yang ia temukan di bangunan terbengkelai. Saat gadis itu sibuk berpikir menyatukan setiap puzzle terkait penyelimut bumi, kepalanya kembali merasakan sakit seolah makhluk itu semakin mendekatinya. Tangan Aisyah gemetaran dan langkah kakinya sempoyongan. Amir bergegas menolong Aisyah yang sudah terkulai di tanah. Gadis itu berkata bahwa makhluk langit telah tiba. Seketika itu, bangunan apartemen terbengkelai itu bergetar dan bergemuruh dengan hebatnya. Dari jendela, bayangan hitam kelam melintas seolah kaki bengis makhluk supranatural itu tengah melintasi kediaman mereka. Aisyah mulai histeris dan berguling-guling ketakutan. Amir hanya bisa memeluk tubuh temannya itu sembari memintanya untuk tetap tenang. Setelah Aisyah mulai tenang, ketukan pintu terdengar sangat kencang dari luar. Ternyata Yasmin membawa serta kakaknya Darel yang tengah sakit keras. Bersama Dr. Weiling dan Zhang Zheng, Yasmin memohon pada Amir untuk dibukakan pintu agar sang dokter bisa mengobati luka Darel. Saat Amir hendak membukakan pintu, Aisyah menghalanginya. Ia berkata jika Yasmin dan dokter berada di luar saat makhluk itu melintas. Kemungkinan besar mereka sudah terinfeksi oleh virus otak mematikan. Aisyah meminta Amir untuk memastikan jika semuanya aman terkendali. Yasmin memohon pada Aisyah agar dibukakan pintu karena peralatan medis milik Dr. Wei ada di dalam gedung itu. Aisyah tetap enggan membukakan pintu. Ia bertanya bagaimana Darel bisa terluka. Yasmin menjelaskan jika mereka menemukan Darel di lorong gedung seberang saat mengais makanan. Dari luka yang ada, kemungkinan besar Darel kena tikam. Aisyah kembali bertanya apakah mereka menemukan Darel sebelum makhluk itu lewat. Naasnya mereka menemukan Darel terluka setelah makhluk asing itu melintas di atas lokasi mereka. Aisyah menuturkan jika Darel kemungkinan besar telah terinfeksi virus yang dibawa oleh makhluk penunggu langit. Gadis itu melangkah pergi mengisyaratkan jika Darel tak akan tertolong lagi.
Yasmin terus berteriak mengancam jika nyawa kakaknya tak akan bertahan lama. Ia bahkan menyalahkan Aisyah jika pada akhirnya Darel mati sia-sia. Mereka memaksa Amir untuk membukakan pintu. Pria itu tak tega membiarkan teman-temannya di luar dan membiarkan mereka masuk. Yasmin tampak sangat kecewa dengan sikap Aisyah yang terkesan egois dan di luar nalar. Mereka bergegas membawa Darel ke ruang Dr. W agar lukanya segera dijahit. Sementara itu, Aisyah membuka tas teman-temannya untuk memeriksa apa saja yang mereka dapatkan dari luar. Selang beberapa saat, Zen menemui Aisyah menanyakan berapa banyak stok makanan yang ia dapatkan. Aisyah menuturkan jika mereka hanya bisa bertahan 3-4 hari dengan semua makanan yang tersisa. Zen berkata mereka bisa lebih lama bertahan karena Darel sudah tak bernyawa. Mendengar kabar duka itu, Aisyah berjalan menuju ke kamar Dr. Wei dengan perasaan bersalah. Darel terbaring tak bernyawa di atas ranjang, sementara Yasmin terus menangisi kepergian kakaknya. Dr. Wei keluar dari kamarnya sembari menuturkan tak ada yang perlu disalahkan dari kematian Darel. Saat malam menjelang, jasad Darel sudah tak berada di tempatnya lagi. Aisyah yang terlelap merasa mendengar suara di luar kamarnya. Ia mencari sumber suara itu dan berjalan naik ke lantai atasnya. Karena tak ada siapapun di sana, Aisyah mengistirahatkan diri duduk di sofa ruang kumpul anak-anak. Tak berselang lama, ia kembali mendengar suara dari arah pintu. Aisyah kembali memeriksa sumber suara itu hingga ia berhadapan dengan tubuh seorang pria. Ia mendekati sosok pria itu yang ternyata adalah Darel. Aisyah menyapa pria itu sembari berkata jika Zen mengatakan Darel telah wafat. Pria yang sudah kehilangan kewarasan itu berlari menyerang Aisyah hingga pergulatan kembali meramaikan layar kaca. Aisyah berteriak kencang meminta tolong pada siapapun yang ada di sana. Untungnya, Zen langsung mendorong Darel dan menyuruh Aisyah untuk segera lari dari tempat itu. Sayangnya, Aisyah sudah dalam kondisi tak berdaya serta kehilangan nafas. Dr. W muncul bergegas membantu Zen untuk mengikat tubuh Darel yang sudah terinfeksi. Keesokan harinya, Aisyah sudah berbaring di ruang periksa milik Dr. Wei. Yasmin mengungkapkan jika selama ini dugaan Aisyah benar tentang kakaknya. Setelah makhluk asing itu melintas, Darel telah terinfeksi hingga kehilangan kewarasan. Yasmin meminta maaf karena menyalahkan Aisyah atas kematian kakaknya. Ia tampak sangat menyesali sikapnya yang membuat Aisyah terluka. Aisyah bertanya berapa lama dirinya pingsan. Yasmin menuturkan bahwa Aisyah sudah 7 jam tak sadarkan diri. Yasmin mengajak Aisyah untuk menemui Darel yang sudah diikat kencang di atas kursi. Waktu itu, Dr. Wei tengah menginterogasi Darel terkait informasi makhluk asing penunggu langit. Sayangnya, Darel sama sekali tak memberikan respon. Pria itu justru mengerang hebat saat melihat Aisyah berdiri di hadapannya. Dr. Wei meminta Aisyah untuk menjauh dari ruangan karena bisa membahayakan teman yang lain jika Darel kembali mengamuk. Amir membawa Aisyah keluar sembari menanyakan apa yang baru saja terjadi. Aisyah mengungkapkan jika makhluk itu ingin merasuki kepalanya, namun Aisyah tetap menolak dan mengelak sekuat tenaga. Amir menuturkan jika makhluk itu memang mempengaruhi otak manusia hanya dengan sentuhan saja. Yang membuat Aisyah heran adalah makhluk itu seolah membangkitkan orang mati seperti zombie. Setelah wawancara yang dilakukan Dr. Wei gagal total, ia mengumpulkan anak-anak untuk mendiskusikan nasib Darel selanjutnya. Zen bersikeras untuk menghabisi Darel karena keberadaannya di dalam gedung terlalu beresiko. Pendapatnya itu sangat berseberangan dengan Dr. Wei. Sang dokter masih membutuhkan jasad yang terinfeksi itu agar bisa diteliti lebih mendalam lagi. Mereka pun berdebat sangat panjang hingga membuat semua orang terdiam. Aisyah mengeluhkan kepalanya yang sakit saat melihat Darel bereaksi kepadanya. Yasmin juga menuturkan jika Darel bukan kakaknya lagi setelah terinfeksi. Ia bahkan tak peduli lagi dengan nasib kakaknya sendiri. Zen meminta teman-temannya untuk jajak pendapat akan diapakan jasad Darel yang terinfeksi. Dari 5 orang, 4 diantaranya memilih agar Darel dibunuh kecuali Dr. Wei. Karena kalah banyak, suara Wei dianggap kalah. Mereka mempersiapkan tubuh Darel yang dibius untuk dihabisi di tempat itu juga. Dengan palu gada, Zen bersikeras untuk menghancurkan kepala Darel menggunakan tangannya sendiri.
Meski awalnya ketakutan, Zen akhirnya menghantam kepala Darrell dengan palu berat itu. Melihat bola mata Darrell menyembur keluar, Zen berteriak ketakutan. Palu gada itu sampai tersangkut di dalam tengkorak dan sulit dilepaskan. Dengan sekuat tenaga, Zen menarik palu dan menghantamkannya bertubi-tubi ke kepala Darrell hingga darahnya muncrat kemana-mana. Dr. Wei meminta Aisyah untuk membawa Zen ke kamar mandi, sementara Amir dan dokter akan membereskan jasad Darrell. Setelah menghancurkan kepala Darrell, Zen tampak sangat trauma. Tangannya sampai gemetaran hebat dan meminta Aisyah untuk meninggalkan dirinya sendirian. Saat malam menjelang, Dr. Wei dan Amir sibuk mengubur jasad Darrell di halaman depan gedung. Sementara itu, Zen tampak gelisah dan dilanda kecemasan hebat di dalam kamarnya. Sedangkan Amir sibuk menyiapkan makan malam mie instan dan sarden. Yasmin dan Yen tak kunjung keluar dari kamar untuk makan malam. Di kesempatan itu, Dr. Wei bertanya pada Aisyah apa yang terjadi pada dirinya saat diserang perampok. Aisyah teringat saat ia merantau kesakitan melihat sosok misterius di atas langit. Gadis itu memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dokter. Wei mengalihkan pembicaraan meminta maaf karena tak menjaga mayat Darrell hingga menyerang Aisyah malam itu. Aisyah justru heran karena makhluk penunggu langit itu kini sudah bisa mengendalikan orang mati, padahal sebelumnya tak pernah kejadian seperti itu. Saat malam semakin larut, Yasmin yang ketiduran di kamar pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ia mendengar ada suara dari kamar Zen. Ternyata pria itu tengah ketakutan sembari melempar barang-barang. Zen kini dihantui oleh sosok Darrell dengan wajah hancur dan bau amis yang menyeruak. Zen memohon pada Darrell agar tidak mengganggunya. Ia menutup mata berharap makhluk itu enyah dari hadapan. Sayangnya Darrell masih berdiri di sana dengan bola mata tergencet keluar. Zen membacakan doa dalam hatinya dan ternyata cara itu berhasil. Tak lama berselang, Yasmin masuk ke kamar Zen untuk memeriksa suara gaduh di sana. Zen meyakinkan Yasmin bahwa dirinya baik-baik saja dan tak ada hal aneh yang terjadi. Namun Yasmin bisa mengendus ada hal tak wajar pada Zen karena pria itu terus menatap ke arah kosong dengan raut wajah ketakutan. Hari berikutnya Zen menunjukkan peta gedung apartemen dan mengajak 4 teman lainnya untuk pindah dari tempat itu. Dr. Wei kembali menolak ide dari Zen. Mereka berdua terlibat perdebatan sengit karena Zen terus memaksa agar mereka meninggalkan tempat itu. Yasmin mulai curiga dan berkata jika Zen ketakutan sendirian tadi malam. Ia menyudutkan Zen sembari membeberkan maksud tersembunyi Zen mengajak pindah adalah karena dihantui arwah Darrell. Zen langsung menolak mentah-mentah perkataan Yasmin. Ia berkata jika ide untuk pindah muncul melihat dari ketersediaan makanan yang semakin menipis di tempat itu. Dr. Wei kembali mengkonfrontasi Zen agar tetap tinggal bersama dan bertahan di tempat yang aman itu. Aisyah kini mulai menunjukkan gelagat tak wajar. Ia mengerang kesakitan dan tangannya mulai gemetaran. Aisyah berkata jika makhluk itu segera datang. Benar saja, bayangan hitam kembali melintas hingga gedung itu bergemuruh, pintu dan jendela berguncang hebat. Amir kembali menenangkan Aisyah sementara Zen mulai merasakan sakit kepala. Dr. Wei, Yasmin dan Amir sama sekali tak memberi respon adanya gejala infeksi. Menyadari ada yang salah pada dirinya, Zen semakin ketakutan. Ia hanya terdiam saat Dr. Wei kembali mendebatnya. Pria itu berjalan kembali ke kamar dengan tubuh meringkuk ketakutan. Sosok Darrell masih menghantui Zen hingga membuatnya semakin kehilangan akal. Malam kembali menjelang. Kala itu Zen yang terlelap dalam kamarnya mulai mengalami gangguan. Ia terbangun di sofa tengah dan melihat ada sekelebat bayangan yang melintas. Zen mengikuti bayangan itu namun seketika menghilang entah kemana. Merasa sangat ketakutan, Zen menuruni tangga menuju ke pintu depan. Ia berencana untuk kabur meninggalkan teman-temannya malam itu juga. Anehnya tangga apartemen tak membawanya kemana-mana. Zen hanya berlari menuruni anak tangga yang tak ada habisnya. Dalam pikirannya yang makin kacau, Zen teringat saat dirinya menghancurkan kepala Darrell. Seketika itu Zen masuk ke ruang Dr. Wei sambil menangis. Arwah Darrell sudah menantikan kedatangan Zen yang disambut dengan acungan pisau bedah. Makhluk astral itu mulai menggoda Zen dan mendekati tepat di hadapannya. Zen mengayunkan pisau yang seketika itu Darrell menghilang begitu saja. Zen mencari keberadaan hantu itu bebarengan dengan kemunculan Yasmin yang menepuk pundaknya.
Zen langsung menghunus pisau ke leher Yasmin, dikira itu adalah Darel. Yasmin pun mati di pangkuan Zen, namun seketika itu menghilang entah kemana. Esok kembali menjelang. Saat itu Amir berkata jika genset gedung telah rusak. Dr. Wei, Amir, dan Yasmin memutuskan untuk mencari genset lain di luar gedung agar mereka mendapatkan penerangan. Sementara Zen dan Aisyah berjaga di dalam apartemen itu. Setelah bersiap, mereka bertiga melenggang pergi. Aisyah kembali ke kamarnya sementara Zen mulai merencanakan sesuatu. Ia mengambil obat tidur dari kamar Dr. Wei dan melenggang pergi tanpa mempedulikan penampakan Darel lagi. Malamnya, Aisyah sibuk menyalakan lilin di seluruh ruangan. Zen menghampirinya sembari menawarkan makanan nasi goreng tuna. Mereka berdua makan malam sembari membicarakan pengalamannya masing-masing. Aisyah mengaku kebingungan dengan dirinya sendiri yang tak bisa terinfeksi. Setelah kejadian perampokan itu, Aisyah tak sadarkan diri dan tubuhnya dibawa oleh Dr. Wei. Ia sendiri tak tahu mengapa bisa tidak terinfeksi padahal sosok misterius itu lewat di atas Aisyah yang sedang berada di luar. Harusnya Aisyah langsung mati karena terpapar makhluk jahat itu. Zen memiliki ide untuk membuat percobaan. Ia meminta Aisyah untuk bertahan di luar rumah dan memeriksa respon Aisyah saat makhluk itu melintas. Gadis itu langsung menolak ide Zen sembari menuturkan jika dirinya sangat takut untuk melihat makhluk itu lagi. Sayangnya Zen sudah mencampurkan obat tidur ke dalam makanan Aisyah. Gadis itu langsung terjungkal tak sadarkan diri. Saat terbangun, tubuh Aisyah sudah diikat di pinggir jalan sementara Zen melangkah dengan santainya. Di luar gedung itu, langit tampak sangat mendung dan berwarna merah padam. Zen ternyata iri dengan nasib mujur Aisyah yang kebal terhadap infeksi. Mengetahui nyawanya tak lama lagi, Zen ingin membagi penderitaannya itu pada teman seperjuangan. Suara Dr. Wei terdengar kencang mengetuk pintu dari depan gedung. Zen bergegas mengikat mulut Aisyah agar tak bisa berteriak. Pria itu membukakan pintu untuk Dr. Wei, namun dengan langkah yang sengaja lambat seperti anak kecil yang tengah menggoda kakaknya. Dr. Wei segera masuk ke dalam kamarnya untuk menata barang baku obat-obatan yang ia temukan di jalan. Zen menghampiri Dr. Wei sembari menancapkan pisau ke arah wanita itu. Yasmin sampai terkejut mendengar teriakan Dr. Wei. Ia bergegas turun ke bawah untuk memeriksa kondisi Wei Ling. Saat itu Zen dan Dr. Wei masih berebut pisau untuk membunuh satu sama lain. Setelah bergulat cukup lama, kekuatan Wei tak mampu menandingi pria. Ia tertusuk di bagian dada dan di bagian perut. Melihat Dr. Wei tak sadarkan diri, Zen malah ketakutan sendiri. Yasmin masuk ke kamar itu terkejut melihat kondisi Wei Ling yang bersimbah darah. Zen kembali membuat cerita dan berkata jika Dr. Wei hendak menyerang dirinya. Yasmin tak percaya dengan hal itu dan mendengar teriakan Aisyah dari luar mengatakan bahwa Zen sudah terinfeksi. Zen menancapkan pisau ke arah Yasmin yang dihalangi oleh Dr. Wei hingga menembus lengannya. Yasmin berlari dan ditangkap Aisyah. Mereka mencari keberadaan Amir untuk segera pergi dari apartemennya itu. Langkah mereka kalah cepat karena Zen sudah tiba di kamar Amir. Dengan pisau bersimbah darah, Zen bersiap menancapkan ke tengkuk leher Amir. Untungnya Yasmin segera muncul dan menyergap Zen. Pria itu menghantam kepala Amir ke meja berulang kali. Yasmin kembali menyerangnya, namun mereka berdua tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Aisyah membantu Dr. Wei untuk menjahit lukanya. Zen kini memiliki 2 tumbal untuk dikorbankan pada penunggu langit berharap penyakitnya bisa disembuhkan setelah memberikan persembahan. Tubuh Yasmin dan Amir diikat kencang dan dibaringkan di atap gedung. Setelah membantu Dr. Wei, Aisyah bergegas mencari keberadaan Yasmin dan Amir. Ia menyusuri semua ruangan dan merasakan ada sesuatu di atap gedung. Zen sudah bisa merasakan kehadiran makhluk mengerikan itu karena otaknya telah terhubung dengan mereka. Zen berkata jika selama ini manusia ketakutan terhadap makhluk itu, padahal sebenarnya cara untuk berdamai adalah dengan menyembah mereka. Aisyah meminta Zen untuk melepaskan Yasmin dan Amir. Aisyah berjanji akan menyerahkan dirinya sebagai tumbal pengganti untuk Amir dan Yasmin. Zen tampaknya setuju dengan ide itu dan melepaskan mereka berdua. Melihat Aisyah yang kebal terhadap makhluk itu, Zen justru memuja Aisyah. Gadis itu meminta Zen untuk terus berjuang melawan infeksi di otaknya, namun Zen tak mampu melakukannya.
Ia terlena dengan virus-virus jahat yang merasuki pikirannya. Hingga saat itu sosok mengerikan itu kembali melintas tepat di atas mereka. Zen bersimpuh menyembah kedatangan makhluk penunggu langit, sementara Aisyah kesakitan sampai meringis tak berdaya. Zen menengadahkan Aisyah sembari berteriak jika gadis itu adalah tumbal yang ia persembahkan kepada dewa. Untuk pertama kalinya Zen melihat dengan mata telanjang bagaimana sosok penunggu langit mengeluarkan kilatnya. Virus beterbangan tak kasat mata merasuki otak Zen, namun tidak dengan Aisyah. Gadis itu masih bisa mempertahankan kewarasannya dan menusuk perut dan leher Zen menggunakan pisau lipat yang selalu ia bawa kemana-mana. Pria itu memuntahkan banyak darah namun masih bisa mencekik leher Aisyah. Terdengar suara dari atas langit yang memperingatkan Zen untuk berhenti membunuh Aisyah. Gadis itu meronta kesakitan karena virus mulai menggerogoti otaknya. Aisyah memohon pada makhluk itu agar berhenti mengejar dirinya. Aisyah bangkit dan berkata suatu hari nanti ia akan temukan kelemahan dari makhluk itu hingga merekalah yang harus bersembunyi dari incaran manusia. Pagi harinya Aisyah telah siap untuk mengais makanan di luar sana. Dr. Wei, Yasmin dan Amir masih bisa diselamatkan meski tubuh mereka penuh luka. Setelah berpamitan, Aisyah bergegas pergi menuju ke tempat terdekat untuk mencari makanan seperti adegan di awal film, dan film pun berakhir. Dipenuhi atmosfer kegelisahan yang intens dan terus-menerus, film ini berhasil menyajikan eksplorasi tak terduga dari bencana atipikal. Cerita didasarkan pada studi karakter sekelompok kecil penyintas yang berjuang untuk menghadapi ketakutan, paranoia, dan kegilaannya sendiri. Perpaduan antara trauma, delusi, dan suasana yang menindas para jiwa manusia adalah musuh yang lebih kuat untuk diatasi daripada skenario akhir dunia apapun yang dapat disajikan kepada umat manusia. Film ini menekankan bahwa bahaya terbesar bukan dari sekelompok penyerang, namun justru berasal dari pikiran manusia itu sendiri.